Menjadi kami. Sebanyak 1.624 pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari 797 tenaga administrasi dan 827 tenaga fungsional untuk periode April 2020 hari ini menerima surat keputusan kenaikan pangkat dari Bupati Jember. Di tengah situasi pandemi COVID, penyerahan SK dilakukan secara daring, bertahap dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain di Pendopo Wahyawi Bawagraha, penyerahan SK juga dilakukan di beberapa tempat, seperti Aula Pemkab Jember, kantor kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Meski dilakukan secara daring, Bupati Jember menegaskan dalam penyerahan SK kenaikan pangkat ini bersih dari pungutan liar atau pungli, karena seluruh proses kenaikan pangkat dibiayai oleh APBD Kabupaten Jember. Pembagian ini karena di situasi pandemi, maka kita memilih cara kombinasi. Bagaimana tetap langsung bisa tersampaikan, memastikan bahwa SK ini bisa langsung diterima masing-masing ASN pada hari yang sama tanpa terkecuali, dan untuk memastikan bahwa dalam penyerahan ini juga tidak ada pungutan. Sementara itu, menurut Sugi Hartono, guru kesenian musik SMPN 1 Jember, penyerahan SK kenaikan pangkat ini berbeda dengan sebelumnya karena diserahkan langsung oleh Bupati. Untuk menghindari pungli, dirinya menyelesaikan sendiri seluruh persyaratan kenaikan pangkat sesuai dengan petunjuk dan arahan yang sudah ada. Langsung ibu sendiri yang memberikan. Yang beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya, kita menerima itu dari UPTD. Dan yang ambil bukan saya, kadang-kadang dititipkan dengan dari admin sekolah. Itu bedanya. Artinya untuk penerapan menghindari pungli seperti apa ini, Pak? Nah, ini yang menghindari dari pungli, otomatis kita bekerja itu melengkapi persyaratan itu dengan kita sendiri, dengan arahan, dengan petunjuk yang sudah ada. Sebanyak 1.624 pegawai yang menerima SK kenaikan pangkat periode April 2020 merupakan realisasi dari total 1.640 usulan pegawai, di mana 16 pegawai belum memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya belum 2 tahun menduduki jabatan struktural. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Kota tembakau sepertinya sudah melekat pada Kabupaten Jember. Kabupaten Jember terkenal sebagai salah satu kota penghasil komoditi tembakau terbaik, bahkan pemasarannya hasil tembakau hingga tembus ke luar negeri. Namun di tengah ketenaran itu, saat ini petani tembakau justru mengeluh karena sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Salah satunya Hasbullah, petani tembakau asal Kecamatan Mayang. Sulitnya mendapatkan pupuk membuat dirinya resah akan hasil tembakau saat panen nanti. Ya, keluhan saya ini cuma pupuk itu, Pak. Ya, kenapa, Pak? Ya, pupuknya itu disulitkan dari pusat, itu udah bisa keluar itu pupuknya. Jadi petani sekarang ini yang dianu pupuk bisa ada tani padi ya kurang pupuk itu. Dari tembakau juga ini kurang pupuk itu masalahnya. Para petani tembakau berharap kepada dinas terkait untuk memberikan solusi terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga bayang-bayang kerugian puluhan juta rupiah akibat sulitnya pupuk tak lagi menghantui petani tembakau seperti dirinya. Dari Mayang, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Keprihatinan ini timbul pada saat warga di Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Naruto, tahu bahwa banyak anak-anak di pelosok desa yang kebingungan mencari fasilitas internet, terlebih masyarakat yang kurang mampu. Padahal di masa pandemi COVID-19 ini aktivitas belajar mengajar dilakukan serba online. Akhirnya ia memfasilitasi anak sekitar rumahnya yang ingin belajar online. Fasilitas yang dia bangun dimulai sejak pandemi COVID-19. Menurutnya, bisnis yang dia bangun semata-mata lebih banyak pada aspek kemanusiaan. Ia juga menjelaskan fasilitas ini gratis untuk anak-anak sekitar rumahnya yang kekurangan finansial namun diharuskan ikut belajar online. Sejak pembelajaran online diberlakukan oleh pemerintah, menyikapi hal itu karena adik-adik di sini di mana orang tuanya tidak semuanya memiliki fasilitas Android ataupun internet. Di desa ini sangat terisolir sekali dengan layanan internet dan semua provider. Jadi kami berinisiatif untuk memfasilitasi adik-adik yang tidak memiliki fasilitas.
Ia berharap pemerintah memperhatikan masyarakat yang ada di desa karena masih banyak permasalahan di desa seperti akses jaringan telekomunikasi yang masih minim. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ada yang berbeda dalam sidang tuntutan ini. Terdakwa Anas Makruf, mantan Kadis Perindak, selain paling ringan juga tidak dituntut mengembalikan uang negara. Pasalnya, Anas tidak terbukti menerima aliran dana korupsi tersebut. Sementara itu, untuk ketiga terdakwa lain, selain dituntut hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan, juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara untuk terdakwa Faris dan Dodik. Keduanya harus mengembalikan uang negara sebesar 90 juta rupiah. Sedangkan untuk terdakwa Edi Sandi selaku pelaksana proyek dituntut mengembalikan kerugian negara sebesar 1,181 miliar rupiah. Dalam persidangan ketiga terdakwa dituntut harus mengembalikan kerugian negara tersebut. Bila tidak, nanti akan diganti dengan hukuman kurungan. Wawancara Kasipitsus Kejari Jember, Setio Adi Wicaksono. Kami, tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jember telah melakukan penuntutan, yaitu dengan amar tuntutan terdakwa Anas, yang mana diketahui adalah mantan Kepala Dinas Disperindak pada zamannya. Itu kami tuntut selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda 100 juta rupiah, dan apabila tidak dibayar akan diganti oleh 3 bulan kurungan. Sedangkan dari 3 terdakwa lainnya, yaitu Faris, Dodi atau Irawan Sugeng Widodo, dan pelaksana kegiatan yaitu kontraktornya Edi Sandi, kami tuntut selama 7 tahun dan 6 bulan dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Nah, selanjutnya setelah kemarin dibacakan tuntutan tersebut ke para terdakwa, untuk minggu depan tanggal 12 Agustus 2020 kami akan mendengarkan dalam persidangan terkait nota pembelaan atau pledoi dari penasihat hukum para terdakwa. Untuk kelanjutan sidang akan digelar kembali pada 12 Agustus mendatang dengan mendengarkan nota pembelaan dari para terdakwa. Tingginya tuntutan kepada terdakwa ini sebagai langkah tegas kejaksaan dalam menangani pidana korupsi sesuai dengan instruksi Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diatur dalam Pedoman Tuntutan Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2009 yang dikeluarkan pada 19 November 2019. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Tampak ratusan PNS berlalu lalang di depan kantor BPKSDM Pemkab Jember. Di meja pengaduan, banyak PNS yang mempertanyakan terkait kesalahan administrasi SK kenaikan pangkat. Saat dicoba dikonfirmasi, para PNS tidak berkenan memberikan keterangan kepada wartawan. Begitu juga para pejabat Pemkab Jember, Kepala BPKSDM tidak berada di tempat. Sedangkan Kepala Diskominfo juga enggan memberikan keterangan dengan dalih belum mempunyai data dan juga tembusan dari pihak BPKSDM. Beredar di sejumlah media online bahwa kesalahan terkait SK pengangkatan ini seperti penulisan golongan yang dapat mempengaruhi hak gaji para PNS. Selain itu ada juga kesalahan dalam tempat kerja. Banyak yang tidak sesuai dengan tempat kerja para ASN atau berubah alamat kantor. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Rumah siswa di wilayah Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang ini berlokasi yang kurang menguntungkan untuk belajar daring karena sinyal di wilayah tersebut black spot atau biasa disebut dengan black. Oleh karena itu, untuk melihat secara pasti tugas yang diberikan kepada siswa lewat internet sudah sampai ke tangan siswa dan telah dikerjakan atau belum. Mau tidak mau, para guru secara berkala menemui siswa untuk mengawal proses belajar mengajar mereka. Bahkan guru ikut juga mengawal siswa untuk menyusuri sungai, gunung, lembah, dan terasering untuk mengerjakan tugas sekolah lewat media virtual.
Tiap harinya, Doni, Andika, dan juga Vina langsung bergegas ke sungai, ke pegunungan berikut ke terasering untuk mencari sinyal guna mengerjakan tugas-tugas sekolah mereka. Meski harus menyusuri sungai, para guru dengan telaten mengikuti siswa tersebut hingga benar-benar mendapatkan sinyal yang baik. Jika di tengah sungai sinyal mulai berkurang, mereka segera bergegas menuju gunung dengan cara berjalan kaki menyusuri jalan setapak naik turun gunung. Kalau sudah menemukan sinyal, 3 siswa ini kemudian duduk di tempat itu sambil membuka HP, berikut mengerjakan soal-soal yang diberikan guru kepada para siswa itu. Sedangkan sang guru memberikan arahan dan juga membuka kesempatan untuk bertanya jika siswa tidak mengerti atau belum paham terkait soal yang dikirim lewat daring. Usai mengerjakan tugas sekolah, Andika, Muhammad Doni dan juga Vina langsung menyusuri terasering mirip di kawasan Ubud, Bali untuk pulang ke rumah masing-masing. Menurut Andika, siswa kelas 7 SMP Negeri 7 Jember, karena di rumahnya tidak ada sinyal, ia bersama teman-temannya mencari di tengah sungai berikut atas gunung. Andika mengaku tidak senang belajar seperti ini dan ingin secepatnya belajar tatap muka. Selain tidak pernah bertemu teman-temannya, belajar dengan cara daring sangat menyusahkan karena terkendala sinyal dan juga kuota internet yang cepat habis. Adik namanya siapa, Dek? Andika, Andika. Adik kenapa di tengah sungai ini? cari sinyal Pak, Cari sinyal. Untuk apa? untuk belajar, Belajar ya. Apa saat ini pelajarannya apa? saya daerah, Bahasa daerah. Kenapa di rumahnya nggak ada sinyal? Gimana? tidak ada, Nggak ada ya. Kalau di tengah sungai ini banyak, banyak ya. Gitu. Terus tadi juga sempat naik gunung. Apa? iya, cari sinyal Pak, Cari sinyal juga. Nggak lelah kalau kayak gini. lelah Pak, Lelah ya. Terus harapannya adik apa ini? biasa, Ingin apa? Ingin sekolah seperti biasa? iya, Sementara menurut Saiful Bahri, Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Jember, kini pihak sekolah masih mendata jumlah siswa yang terkendala internet. Ke depan, sesuai instruksi pemerintah, jika sekolah boleh menggunakan dana BOS untuk pembelajaran daring, seperti membeli pulsa dan juga kuota, para siswa akan langsung diberi bantuan kuota atau pulsa, sehingga mereka tidak kesulitan lagi dalam hal pembelajaran daring itu, terutama untuk anak-anak yang kondisi ekonominya kurang beruntung. Ya, kami sudah melaksanakan ya. Jadi terkait dengan pandemi, sarana untuk patuh pada protokol kesehatan ini sarannya juga dari dana BOS. Dan nanti ini dari tahap pembicaraan. Karena kita harus menggunakan provider yang sama. Jadi bagaimana dana BOS itu tepat sasaran dan efektif, memang betul digunakan untuk pembelajaran. Sehingga kita nantinya akan membantu yang betul-betul membutuhkan. Jadi nomor perdananya dari kita, datanya dari kita, paket datanya dari kita, sehingga kita bisa pantau paket data ini untuk pembelajaran untuk yang lain. Sehingga kita akan isi menggunakan provider tertentu. Kita masih taraf negosiasi. Dari Jember, Yudhistadi Jember 1 TV melaporkan. Dengan wajah kecewa, para guru ini mendatangi PGRI Jember karena selama 15 sampai 20 tahun lamanya mengajar, kesejahteraannya masih sangat memprihatinkan. Tidak hanya itu saja, meskipun meminta kepada Pemkab Jember agar mendapatkan surat penugasan atau SP, hal itu tidak pernah terkabulkan. Sambil menangis diceritakan bahwa dirinya pernah menanyakan kepada petugas yang membidangi, namun hasilnya pun nihil dengan alasan karena guru tersebut tidak memiliki KTP Jember. Salah seorang guru SDN Pringgo Wirawan 1 Dwi Aris Susanti mengaku hanya digaji Rp650.000 meskipun sudah mengajar selama 15 tahun. Meskipun begitu, dirinya mengaku kecewa dengan keputusan Pemkab Jember yang terkesan membeda-bedakan guru karena pindah domisili. Padahal dirinya merupakan putra daerah asli Jember. Namun karena menikah, dirinya ikut ke Jatiroto Lumajang sehingga dirinya memiliki KTP Lumajang. iya sangat kecewa Pak, ya gimana, masuk tidak diakui hanya karena nggak punya KTP Jember, itu kan gimana ya, tidak adil gitu loh. Sementara kita kan sudah berusaha mengajukan, membuat permohonan, terus apa itu WA
Kepada yang ada di WKD itu yang tidak ada jawabannya tetap sudah KTP. Saya honorer 15 tahun. Di tempat terpisah, Ketua Aktivis GTT PTT PGRI Jember Ilham Wahyudi membenarkan adanya aduan dari sejumlah guru di perbatasan. Menurutnya, Bupati seharusnya bisa berpikir bijak dengan tidak membeda-bedakan guru. Rasanya hanya singkat saja kepada kami, yaitu karena memang berKTP di luar Jember begitu Pak. Padahal saya sudah sampaikan bahwa sila-sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah saya sampaikan bahwa mereka bukan guru yang baru mengabdi, yang baru daftar jadi guru, tapi mereka sudah 15-20 tahun mengabdi buat kabupaten ini, setidaknya mereka dimanusiakan begitu. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Peningkatan kesembuhan COVID-19 ini terjadi sejak 2 minggu terakhir. Pertanggal 5 Agustus 2020, presentase mencapai 61,11% atau sebanyak 253 pasien dinyatakan sembuh. Sedangkan total pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Jember berjumlah 414 orang, sehingga dengan jumlah kesembuhan yang mencapai 253 orang, maka sisanya sebanyak 147 pasien masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Dan alhamdulillah semoga ke depan ini terus terjadi banyak kesembuhan di Kabupaten Jember. Ya memang setelah dirawat dan dilakukan swab dan hasilnya negatif, mereka dinyatakan sembuh dan bisa dipulangkan dari rumah sakit, melaksanakan isolasi mandiri dan terus menjaga hidup sehat di rumah nanti seperti itu. Peningkatan angka kesembuhan COVID-19 ini merupakan upaya Satgas COVID-19 yang terus melakukan pemetaan klaster, rapid test masif, serta tracking kontak erat pasien, sehingga lebih maksimal dalam merawat pasien COVID maupun lebih dini memutus mata rantai COVID-19 di Jember. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan. Dengan berjalan kaki, puluhan warga Jalan Gajah Mada 19 RT 4 RW 8 Kaliwates Jember ini bergerak menuju Rumah Sakit Bina Sehat yang merupakan rumah sakit milik Bupati Faida. Warga berniat menduduki halaman rumah sakit sampai ditemui oleh pihak yang bersangkutan karena kematian Rosidi pada tanggal 2 Agustus 2020 yang sempat disampaikan tersuspek COVID-19 tidak disertai dengan surat hasil tes swab. Setelah keluarga melakukan protes keras pada tanggal 6 Agustus 2020, pihak rumah sakit baru memberikan surat, namun surat tersebut dinilai janggal karena tidak ada nomor registrasi dan hanya ditandatangani oleh bidan bukan dokter. Setelah kembali melakukan pertemuan dengan pihak rumah sakit, keluarga pasien Ahmad Said mengaku masih belum puas karena jawaban yang diterima masih saling lempar tanggung jawab. Bahkan ia juga menjelaskan jika Bina Sehat justru menyebut lembaga lain seperti Rumah Sakit Dr. Subandi dan juga Dinas Kesehatan Jember. Untuk selanjutnya, ia berencana akan menempuh jalur hukum melalui Komisi B DPRD Jember dan pihak kepolisian untuk melaporkan Rumah Sakit Bina Sehat karena telah tidak transparan tentang kematian pasien. Ya, karena memang Bapak dinyatakan positif, tapi tidak dilakukan tracing. Ini kan lucu. Yang kita ketahui selama ini apabila orang terindikasi suspek itu pasti dilakukan ada himbauan untuk isolasi mandiri. Selama ini di rumah tidak ada himbauan seperti itu. Jadi terkesan seolah-olah itu dibiarkan. Tapi pihak rumah sakit tidak mau seperti itu. Pak, ada rencana melapor ke polisi, Pak? Oh iya, tetap jelas. Itu sangat-sangat jelas. Apa yang akan dilaporkan, Pak? Yang dilaporkan apa nanti? Yang dilaporkan itu apa? Yang dilaporkan satu dari hasil surat ini, Mas. Ini dari surat Bina Sehat tidak tertera register dan itu penyampaiannya akan kita perbaiki tadi katanya. Baru ada masalah mau perbaiki. Ya sudah telat. Kan telat gitu loh, Mas ya. Selain keluarga dan juga ratusan kerabat, tampak juga puluhan anggota Banser Jember ikut mendampingi Said sebagai bentuk solidaritas karena Said juga merupakan anggota Banser. Hingga berita ini diturunkan, pihak rumah sakit belum mau memberikan konfirmasi. Pihak Dinkes juga menyerahkan ke Kominfo, namun Kominfo juga belum berkenan untuk memberikan penjelasan resmi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Kebakaran di Jamintoro, sudah satu rumah Pak,
Melalui video amatir warga dan petugas ini terlihat kobaran api tiba-tiba membesar dan menghanguskan seluruh ruangan rumah milik Miss Naji, warga dusun Sagaran RT 1 RW 2 Desa Jamintoro, Kecamatan Sumberbaru. Saat kejadian, sang pemilik sedang berangkat kerja memulung barang bekas bersama istrinya. Warga setempat bersama petugas berusaha memadamkan api agar tidak semakin merambat ke rumah lain yang ada di samping kanan milik Agus Edi Cahyono dan rumah samping kiri milik Akmari. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Diduga api dipicu oleh konsleting aliran listrik bagian atas rumah Miss Naji. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian total diperkirakan mencapai 71 juta rupiah. Sekitar pukul 8:05 kami menerima informasi adanya kebakaran tepatnya di dusun Sagaran Desa Jamintoro RT 2 RT 1. Jadi informasi itu kami terima, kami tindak lanjuti bersama anggota langsung ke TKP. Langkah pertama adalah menyelamatkan jiwa. Alhamdulillah sampai dengan detik ini tidak ada korban jiwa. Kemudian yang kedua, kami menyelamatkan 2 rumah yang ada di kanan maupun di kiri guna tidak menjalar membesarnya kebakaran ini. Dari Sumberbaru, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Salah satunya seperti yang dialami oleh bengkel rumahan milik Andi di Tegal Besar ini, yang kebanjiran orderan servis sepeda angin saat pandemi COVID-19 dalam 3 bulan terakhir. Tren peningkatan terjadi setelah pemerintah memberlakukan lockdown dan stay at home. Banyak masyarakat yang mengisi waktu di rumah dengan bersepeda untuk meningkatkan kebugaran dan imun tubuh. Di bengkel rumahan milik Andi ini setiap harinya berjejer belasan sepeda olahraga, mulai jenis sepeda gunung, downhill, sepeda balap, BMX hingga sepeda lipat. Bahkan sepeda merek import yang seharga puluhan juta rupiah banyak yang memakai jasa servis dirinya. Keluhan servis ringan hingga penggantian onderdil setiap hari ditangani oleh Andi. Dengan banyaknya permintaan servis, dirinya kini bahkan membuka bengkel hingga larut malam. Sehari, dirinya bisa melakukan servis hingga belasan sepeda tergantung kesulitan dan kerusakannya. Banjirnya permintaan servis sepeda di tengah pandemi COVID ini membawa berkah tersendiri bagi Andi, yang dulu juga sebagai atlet sepeda gunung dan downhill. Setiap harinya, dari jasa servis, dirinya bisa meraup ratusan ribu rupiah. Belum lagi bila dilakukan pergantian spare part, dirinya bisa untung jutaan rupiah dalam sebulan. Untuk ongkos servis, Andi mematok harga 20 ribuan untuk servis ringan. Ya, alhamdulillah banyak mas, servisan itu tambah rame, terus pesepeda tambah banyak, jadi buat pemula itu tambah banyak mas. Ya nyervis biasanya ngerakit sepeda yang lama itu biasanya mas, diperbarui, biasanya ganti onderdil gitu. 2 bulan dari sekarang ya mas. Sejak COVID itu ya? Sejak COVID ya. Biasanya yang kesini apa mas, keluhannya apa biasanya? Keluhannya biasanya servis total mas. Servis total terus lama nggak dipakai biasanya mas. Jadi bongkar semua biasanya. Sampai 1 hari bisa sampai berapa? 1 hari bisa sampai 6, kalau ringan-ringannya bisa sampai 15 mas. Nah, bagi Anda yang mungkin memiliki kendala ataupun ingin menservis sepeda kayu, bisa langsung datang ke bengkel milik Andi yang terletak di Jalan Kaliserang, Tegal Besar, Jember. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.